Visi dan misi Kabupaten Sarolangun. Visi, terwujudnya Sarolangun lebih sejahtera. Misi, 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penguatan nilai-nilai agama dan budaya. 3. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal. 4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender. 6. Meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 72 Tahun 2016. Dan pelayanan satu pintu atau one stop service yang melayani 105 jenis pelayanan non-perizinan atau perizinan telah memperoleh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 2008. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki ruangan yang cukup representatif yang dilengkapi dengan ruang tunggu ber-AC, televisi, CCTV, dan fasilitas lainnya. Pertumbuhan ekonomi atau PDRB. Bidang ekonomi menjadi bidang krusial dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan, termasuk dalam mengukur keberhasilan otonomi daerah. Karena salah satu ukuran keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pendapatan masyarakat PDRB selama 5 tahun terakhir, menunjukkan tren peningkatan seiring peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam kaitan ini, struktur perekonomian, pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder, bahkan tersier, menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Hasil evaluasi kinerja perekonomian biasanya didukung oleh peran dan kontribusi usaha mikro, industri kecil, dan koperasi. Peran bidang ini pada perekonomian menopang kehidupan masyarakat dalam menghadapi krisis yang pernah terjadi. Hasil pembangunan Kabupaten Sarolangun juga melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, serta tingkat inflasi sebagai indikator makronya. Sektor yang cukup berperan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,86% dan pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 27,69%. Prasarana wilayah. Infrastruktur jalan. Jalan merupakan prasarana untuk mempelancar kegiatan perekonomian, mendukung usaha pembangunan. Peningkatan pembangunan jalan dapat memudahkan mobilitas penduduk dan mempelancar perdagangan antar daerah. Panjang jalan di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 terdiri dari jalan kabupaten sepanjang 1167,82 km. Jalan kabupaten terdiri dari jalan baik 816,3 km, jalan sedang 122,86 km, dan jalan rusak 228,66 km, dan jalan rusak berat 0 km. Infrastruktur air bersih. Ketersediaan infrastruktur air bersih merupakan aspek penting bagi masyarakat
untuk mendukung penyediaan air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Pada mulanya, pelayanan air bersih hanya terbatas untuk daerah sektor perkotaan saja. Namun, pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mengupayakan pelayanan air bersih tersebut untuk bisa dirasakan oleh daerah yang berada jauh dari pusat kota. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM yang merupakan lembaga pengelolaan air minum hingga saat ini masih sangat terbatas pelayanannya. Berdasarkan data PDAM Tirta Sakobatua, jumlah konsumen yang pada tahun 2019 sebanyak 5.281 dengan produksi 1.420.673 meter kubik dan produksi yang dikonsumsi sebanyak 986.150,0 meter kubik dengan nilai 2.989.064,5. Hingga saat ini, di tahun 2016, jumlah konsumen sebanyak 8.482 dengan produksi sebanyak 1.996.710,6 meter kubik dan produksi yang dikonsumsi sebesar 1.721.727,5 dengan nilai 5.361.045,5. Tenaga kerjaan. Kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Sarolangun secara umum menunjukkan perkembangan yang positif, di mana pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 960 pekerja dengan penurunan 1,84%. Dengan kesempatan kerja bertambah lebih banyak dari angkatan kerja baru, sehingga memungkinkan terjadinya pengurangan tingkat pengangguran. Pola persebaran penduduk bekerja mirip dengan pola persebaran angkatan kerja. Terlepas dari kualitasnya, kesempatan kerja di sebagian besar Kabupaten Sarolangun lebih banyak tersedia di pedesaan dibanding perkotaan. Namun demikian, di Kabupaten Sarolangun, kesempatan kerja di perkotaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Pola ini seiring dengan tahapan pengembangan wilayah di sebagian besar wilayah Kabupaten Sarolangun yang masih merupakan wilayah agraris di mana peran sektor pertanian masih mendominasi sebagai penyediaan lapangan kerja. Sarolangun, kota nan indah, kotanya subur, rakyatnya makmur. Pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura. Pada subsektor tanaman pangan 2016, dengan luas lahan sawah dan non-sawah 617.400 hektar dengan komposisi 9.692 hektar atau 1,57% lahan sawah. Lahan kering seluas 559.326 hektar atau 90,59% lahan lainnya seluas 48.382 hektar atau 7,84%. Produksi padi tahun 2015 hingga 2016 sebesar 497.850 ton mengalami kenaikan sebesar 120.189 ton atau 31,82%. Produksi jagung sebesar 52.302 ton dengan luas panen 500 hektar.
produksi ketela sebesar 18.340 ton dengan luas panen 156 hektar. Produksi kacang tanah sebanyak 245,8 ton dengan luas panen 260 hektar. Perkebunan. Pembangunan bidang perkebunan selain merupakan upaya melanjutkan dan mempertahankan serta meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai tahun-tahun sebelumnya, juga diarahkan pada upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investor yang bergerak di bidang perkebunan dengan titik berat kepada upaya pendukung peningkatan produktivitas, optimalisasi, pemanfaatan sumber daya komoditas unggulan, kontribusi bidang perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun cukup signifikan. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar penduduk Kabupaten Sarolangun bermata pencarian dari hasil perkebunan, yaitu karet dan kelapa sawit. Angka-angka statistik menunjukkan besarnya peran subsektor perkebunan bagi masyarakat. Kondisi ini mengharuskan pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menangani setiap masalah dan menciptakan peluang-peluang pengembang dan investasi serta meningkatkan peran sub di bidang perkebunan. Melalui sistem pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dengan penggunaan bibit unggul dan melaksanakan peremajaan kebun tuah. Ini adalah peta jumlah produksi karet di Kabupaten Sarolangun. Potensi karet. Potensi karet di Kabupaten Sarolangun. Luas lahan dan produksi perkebunan sebagian besar berasal dari perkebunan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman karet sudah menjadi komoditi unggulan masyarakat secara turun-temurun, serta sangat strategis dalam perekonomian daerah Kabupaten Sarolangun. Untuk penyediaan akses menuju sentra produksi serta meningkatkan nilai jual tanaman karet dan kelapa sawit, maka pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan produksi pada lokasi perkebunan rakyat yang tersebar di wilayah kecamatan. Kelapa sawit. Tingginya pertumbuhan luas areal tanaman kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Sarolangun hingga mencapai 8.500 hektar per tahun menggambarkan adanya peluang untuk mendirikan pabrik minyak goreng di Kabupaten Sarolangun karena banyaknya ketersediaan bahan baku yang cukup. Kebijakan ini sangat beralasan untuk dilaksanakan karena kegiatan industri dari hulu ke hilir akan menjadi lebih efisien sebagai dekatnya industri hilir dengan bahan bakunya. Hal ini akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah karena keberadaan industri hilir kelapa sawit otomatis akan meningkatkan lapangan kerja, daya beli masyarakat, dan pendapatan asli daerah. Ini adalah peta jumlah produksi kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun. Pertambangan. Strategi pembangunan pertambangan difokuskan kepada upaya peningkatan produksi, penganekaragaman hasil tambang, pengelolaan usaha pertambangan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun selama ini
telah mendorong pihak swasta untuk melakukan eksplorasi bahan tambang. Kebijakan pemerintah Kabupaten Sarolangun selama 2011 hingga 2017, terutama di bidang pertambangan, telah dilakukan melalui tahapan identifikasi, revitalisasi, dan pemanfaatan potensi sumber daya pertambangan yang berwawasan lingkungan yang selanjutnya dapat menjamin ketersediaannya peluang lapangan kerja, di samping sebagai potensi andalan sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun sementara ini masih berbatas pada upaya pengembangan sumber daya mineral, khususnya untuk jenis pertambangan batu bara karena tingginya minat pihak swasta untuk berinvestasi melalui usaha pertambangan batu bara. Jenis bahan galian yang telah teridentifikasi yang dimiliki oleh Kabupaten Sarolangun adalah bahan galian A berupa minyak dan batu bara, bahan galian B dan bahan galian C diantaranya berupa emas, biji besi, seng, timbal, tembaga, batu gamping, marmer, granit, fosfat, pasir kuarsi, kaolin, dan bantonit yang tersebar di beberapa kecamatan. Sebagian telah dieksplorasi, yaitu bahan galian emas yang terdapat di Kecamatan Limun dan Batu Kali yang berada di Kecamatan Mandiangin. Peternakan dan perikanan. Pembangunan sub bidang peternakan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi dan populasi ternak, melainkan sampai kepada pemenuhan kebutuhan konsumsi dan peningkatan pendapatan petani. Sejalan dengan itu, petani diharapkan dapat memahami pemanfaatan teknologi seperti inseminasi buatan atau IB dan penggemukan sapi. Secara geografis, Kabupaten Sarolangun merupakan daerah yang potensi untuk pengembangan usaha budidaya peternakan, baik dilihat dari dukungan potensi ketersediaan lahan maupun kondisi alam yang ada. Keadaan ini terlihat dengan semakin meningkatnya populasi ternak dari tahun ke tahun, baik untuk ternak besar, ternak kecil, maupun unggas. Kehutanan. Potensi kehutanan. Kabupaten Sarolangun memiliki potensi sumber daya alam bidang kehutanan seperti hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam. Namun, belum seluruhnya dieksploitasi dan dimanfaatkan secara optimal. Di Kabupaten Sarolangun terdapat 3 macam kawasan lindung, yaitu A. Kawasan hutan lindung. Penetapan kawasan hutan lindung diarahkan untuk mencegah terjadinya erosi, 74 hektar. Infrastruktur telekomunikasi. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi memiliki peran penting dalam mendukung interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi, di samping penggunaan telepon kabel juga telah marak digunakan telepon seluler hingga sampai ke pedesaan. Namun demikian, distribusi infrastruktur telekomunikasi, terutama jaringan kabel, masih belum merata, sehingga masih banyak desa-desa yang belum memperoleh pelayanan telepon kabel atau belum mampu menjangkau sinyal telepon seluler. Untuk mendukung jangkauan sinyal telepon seluler tersebut, pada dasarnya dapat diindikasikan oleh adanya menara telepon seluler di sekitar wilayah tersebut.
Pembangunan tersebut harus memperhatikan keamanan dan keindahan serta dilaksanakan dengan menggunakan teknologi Base Transceiver Station atau BTS terpadu. A. Mendukung pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional. B. Meningkatkan penyediaan informasi yang handal dan cepat di seluruh Kabupaten Sarolangun. C. Meningkatkan penyediaan akses dan informasi dari dan wilayah Kabupaten Sarolangun. Seiring dengan kemajuan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Sarolangun, tentunya sarana komunikasi yang efektif dan efisien sangat diharapkan dan diidamkan oleh masyarakat Kabupaten Sarolangun. Terlebih lagi bagi daerah-daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota. Sebagai upaya dan tindak lanjut dalam menyikapi kebutuhan masyarakat terhadap sarana telekomunikasi yang memadai, pemerintah Kabupaten Sarolangun senantiasa mendukung dan memfasilitasi investor bidang pertelekomunikasian untuk menanamkan modal usahanya di Kabupaten Sarolangun. Infrastruktur telekomunikasi. Dari tahun 2014 hingga 2017 telah terdata sebaran lokasi tower yang telah memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB sebanyak 23 lokasi. Hal ini menggambarkan bahwasanya pemerintah Kabupaten Sarolangun selalu mendukung dan memfasilitasi para investor, terutama dalam pengurusan perizinan. Kedepannya, pemerintah Kabupaten Sarolangun akan lebih meningkatkan lagi kinerja pemerintah dalam hal pelayanan perizinan, tentunya tidak terbatas kepada pengurusan perizinan bidang usaha yang turut mensukseskan pembangunan di Kabupaten Sarolangun.